welcome to my channel. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rohma dengan NIM 22242100040. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai jaringan tumbuhan. Tapi sebelum itu, teman-teman harus tahu nih, apa sih jaringan itu? Yuk simak videonya, jangan di skip ya. Teman boleh lihat ya, di sini ada gambar dari tanaman jagung yang dimana di dalam gambar itu kan tanaman jagung ini dari kecil gitu, dari yang kecil gitu dapat terus tumbuh tinggi dan membesar gitu, dan akarnya pun memanjang. Tapi teman-teman tahu nggak sih kira-kira apa sih yang menyebabkan si tanaman jagung ini tuh dapat terus tumbuh tinggi dan akarnya pun membesar, akarnya pun memanjang? Teman-teman pasti penasaran kan ya? Yuk kita simak videonya ya. Jangan di-skip. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jenis jaringan tumbuhan itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Yaitu yang pertama yaitu ada jaringan meristem. Dan yang kedua yaitu ada jaringan permanen atau yang disebut juga dengan jaringan dewasa. Nah, teman-teman pasti penasaran kan apa sih jaringan meristem itu? Dan juga apa sih jaringan dewasa itu atau jaringan permanen ini? Nah, simak videonya ya, jangan di skip. Selanjutnya yaitu kita akan ngebahas mengenai jaringan meristem terlebih dahulu ya. Apa itu jaringan meristem? Teman-teman pasti penasaran kan ya? Apa itu jaringan meristem? Agar tidak penasaran lagi, yuk simak videonya. Jaringan meristem. Jadi, jaringan meristem merupakan jaringan embrional atau jaringan muda yang sel-selnya itu aktif membelah. Nah, teman-teman bisa lihat ya gambar di samping, yaitu di sini merupakan gambar dari jaringan meristem pada akar, pucuk, dan batang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa lihat ya video di samping, dimana yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwasannya kan jaringan meristem ini mempunyai sel-sel yang aktif membelah. Nah, sehingga jaringan ini tuh membantu dalam pertumbuhan pada tanaman. Selnya serupa, umumnya kecil, tertutup dalam dinding yang tipis dan berbentuk kubus, tapi tergantung di mana tempat mereka berada. Dan klasifikasinya jaringan meristem dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu berdasarkan asal pembentukannya, yaitu yang terdiri dari promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Yang kedua yaitu berdasarkan letak pada tumbuhan, yaitu yang terdiri dari ada meristem apikal, meristem lateral, meristem interkalar. Jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya. Yang pertama yaitu ada promeristem. Jaringan promeristem atau disebut juga sebagai jaringan primordial yang merupakan jaringan muda yang terletaknya itu di ujung akar maupun batang dan terbentuknya itu sejak fase embrio, yaitu radikula, cartiledon, dan cauliculus. Selain itu, promeristem ini tersusun atas sel-sel initial yang selanjutnya akan berkembang menjadi protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Teman-teman bisa lihat ya gambar di samping yang dimana terdapat adanya protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Nah, dari ketiga jaringan tersebut nih selanjutnya gitu akan berdiferensiasi gitu menjadi jaringan primer, sehingga berperan penting dalam pertumbuhan primer, yang mana gitu protoderm ini akan menjadi epidermis, kemudian prokambium akan menjadi jaringan pembuluh primer, dan jaringan meristem dasar ini menjadi jaringan dasar atau jaringan parenkim. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada meristem primer.
jaringan maristem primer merupakan jaringan maristem pada pertumbuhan dewasa gitu, yang mana sel-selnya itu masih aktif membelah ya. Umumnya juga terdapat gitu di ujung batang atau pucuk maupun ujung akar gitu. Nah, selain itu jaringan maristem ini tuh berperan gitu dalam pertumbuhan yang memacu perpanjangan dan akar gitu secara vertikal atau pertumbuhannya itu ke atas ya. Bisa dilihat ya oleh teman-teman. Nah, di sini ada jaringan gambar jaringan maristem pada ujung akar dan pada ujung batang dan pada ujung akar ya. Kita bahas yang jaringan maristem pada ujung batang. Jaringan maristem yang pada ujung batang ini tuh masih sama ya, yang dimana di atas itu ada zona pembelahan dan di bawahnya ini ada zona perpanjangan atau elongasi, dan paling bawahnya ini ada zona diferensiasi gitu. Kemudian untuk letaknya itu ya ada protoderm yang nantinya akan berkembang menjadi epidermis, kemudian prokambium yang nantinya akan berkembang menjadi berkas pengangkut, dan ada yang namanya meristem dasar yang nantinya akan berkembang menjadi parenkim dasar, jaringan parenkim gitu. Dan selanjutnya yaitu ada yang namanya itu tunas apikal ya. Nah, tunas apikal ini tuh ya berfungsi gitu untuk pemanjangan batang. Kemudian ada tunas samping. Nah, tunas samping ini tuh berfungsi atau berperan gitu untuk menumbuhkan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke jaringan maristem pada ujung akar ya, dimana pertumbuhan primer pertama gitu ada zona pembelahan. Nah, di zona pembelahan ini tuh banyak sel maristematik gitu yang aktif membelah gitu, yang dimana memiliki ciri yaitu selnya itu kecil, tersusun rapat karena pertumbuhannya itu sangat cepat gitu. Nah, selanjutnya itu ada zona pemanjangan atau elongasi gitu. Nah, memiliki itu ciri yaitu sel-selnya ini semakin membesar gitu. Dan yang terakhir itu ada zona diferensiasi atau zona pematangan ya, memiliki ciri yaitu sel-selnya ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Perlu kalian ketahui ya, jaringan maristem primer ini tuh berasal dari hasil diferensiasi dari promeristem yang nantinya itu akan berkembang menjadi protoderm gitu, yang nantinya protoderm ini tuh akan berkembang menjadi epidermis. Selanjutnya prokambium yang nantinya itu akan berkembang menjadi berkas pengangkut, dan kemudian ada maristem dasar yang nantinya itu akan berkembang menjadi jaringan dasar atau jaringan parenkim. Nah, jaringan yang ketiga yaitu ada meristem sekunder. Meristem sekunder merupakan jaringan dewasa yang sel-selnya telah berdiferensiasi namun kembali bersifat embrionik. Nah, jaringan meristem sekunder ini berperan dalam pertumbuhan batang secara lateral atau menebal dan melebar. Selain itu, pada meristem sekunder ini berperan dalam pembesaran diameter pada batang yang disebabkan karena adanya aktivitas kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Selain itu, meristem sekunder ini juga banyak ditemukan pada bagian batang dan akar, kelompok tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, teman-teman bisa lihat ya, gambar di samping di sini ada gambar pertumbuhan sekunder pada batang. Nah, teman-teman, selanjutnya klasifikasi jaringan maristem yang kedua yaitu berdasarkan letak pada tumbuhan. Teman-teman bisa lihat ya video di samping, di mana terdapat jaringan yang membantu dalam menambah panjang batang dan akar, itu merupakan meristem apikal. Jaringan yang membantu dalam meningkatkan diameter tumbuh-tumbuhan
dan terletaknya itu di posisi lateral atau bagian batang atau akar gitu, merupakan meristem lateral. Sedangkan daun dan tumbuhnya ini tumbuh gitu, yang disebabkan terjadinya pertumbuhan daun dan cabang adalah meristem interkalar. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah tahu kan bagaimana tanaman itu mengembangkan akar, batang, daun, dan cabangnya, sehingga tanaman tersebut tuh dapat terus tumbuh tinggi dan akarnya pun memanjang. Sekarang mari kita bahas tentang jaringan permanen atau jaringan dewasa yang membantu tanaman untuk mendapatkan nutrisi dan dukungan yang diperlukan. Kita bahas ya. Jaringan tumbuhan yang kedua yaitu ada jaringan dewasa atau jaringan permanen. Apa itu jaringan permanen atau jaringan dewasa? Teman-teman pasti penasaran kan? Yuk simak videonya. Jaringan dewasa atau jaringan permanen adalah jaringan meristem yang telah dewasa dan berdiferensiasi gitu, membentuk jenis jaringan. Selain itu, jaringan permanen atau jaringan dewasa ini tuh berperan dalam membantu gitu. Nah, membantunya itu membantu apa? Nah, membantunya itu dalam membantu transportasi persiapan makanan dan memberikan dukungan untuk tanaman. Dapat diklasifikasikan menjadi jaringan permanen sederhana dan jaringan permanen kompleks. Untuk jaringan permanen sederhana yaitu ada jaringan parenkim, jaringan kolenkim, dan jaringan sklerenkim. Nah, sedangkan untuk jaringan permanen kompleks yaitu ada xilem, flum, dan epidermis. Jaringan permanen sederhana. Nah, dikatakan jaringan permanen sederhana ini karena terdiri dari jaring serupa yang memiliki asal, fungsi yang sama. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen sederhana ini diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan yang terbentuk dari meristem dasar yang berbentuknya itu oval dengan dindingnya itu tipis. Nah, jaringan parenkim ini membantu dalam fotosintesis, penyimpanan, dan juga membantu tanaman air mengapung. Jaringan parenkim ini terdiri dari sel hidup yang ditemukannya itu di akar, batang daun, dan bunga. Yang kedua, ada jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim jaringan yang dindingnya ini mengalami penebalan dari selulosa dan piknin, terutama di bagian sudut-sudutnya. Terdiri dari sel-sel yang hidup yang memanjang. Jaringan kolenkim ini berperan untuk memberikan fotosintesis, dukungan mekanik, dan memperkuat berdirinya tumbuhan. Jaringan kolenkim banyak ditemukannya itu pada bagian batang yang masih muda dan daunnya itu tersusun atas sel hidup dan berkayu. Nah, yang ketiga itu ada jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan selnya itu mengalami penebalan dari lignin atau zat kayu yang sel-selnya ini mati. Nah, jaringan sklerenkim ini berperan untuk melindungi tanaman. Jaringan ini tuh banyak terdapat pada jaringan yang sudah dewasa dan ditemukannya itu pada batang, daun, dan kulit biji yang keras. Jaringan permanen kompleks ini terdiri lebih dari satu jenis sel. Mereka ini diklasifikasikan menjadi xilem, flum, dan epidermis. Nah, kita bahas yang pertama itu jaringan xilem. Jaringan xilem ini jaringannya itu kompleks yang terdiri dari trakeid, trakea, pembuluh xilem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun yang nantinya itu akan digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, yang kedua yaitu ada jaringan flum. Nah, jaringan flum ini tersusun atas pembuluh tapis, sel pengiring, serabut flum, dan parenkim. Flum ini tuh berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis gitu dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, yang ketiga itu ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan terluar yang menutupi dan melindungi seluruh permukaan tubuh tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan biji. Ciri-ciri epidermis yaitu bentuk selnya itu seperti balok yang sel-selnya itu rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Biasanya itu terdiri dari satu lapisan yang terletak pada lapisan paling luar yang tidak berklorofil gitu, kecuali pada epidermis tumbuhan paku yang dapat mengalami modifikasi berupa trikoma, duri, dan stomata.
Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.